Izin bertanya Pak, apakah Mayor Teddy masih aktif di TNI meskipun menjabat sekretaris kabinet? Wih, pertanyaan bagus kawan. Sebelumnya kita cukur dulu. Cukur dulu kawannya. Nih. Oke, harga bersahabat, langsung licin, bisa dibuka untuk dibersihkan. Ya, ini banyak sampah-sampahnya ini bisa dibuang. Ya, ada di keranjang kuning kawan. Ya, halus. Baik, pertanyaan bagus. Ya, jadi untuk sampai saat ini Mayor Teddy ya tetap aktif sebagai anggota TNI. Ya. Kemudian ini muncul pro dan kontra. Ya, ada politisi PDIP ya, Maijen Teddy Purnawirawan ya, Pak Hasanuddin ya. Beliau mengatakan bahwa kalau sesuai aturan hanya 15 kementerian yang boleh ada TNI aktif di dalamnya. Ya. Tapi sekretaris kabinet tidak masuk di dalamnya, tidak ada aturannya. Tidak termasuk, ya. Artinya hanya sipil, itu jabatan sipil. Nah, perlu kita ketahui bersama kawan bahwa Presiden Republik Indonesia sebagai panglima tertinggi angkatan perang, baik darat, laut maupun udara, itu bisa membuat aturan untuk kebutuhan organisasi. Jadi bisa jadi setelah ini akan ada aturan ya, atau apakah itu putusan presiden ataupun yang lain, yang jelas harus memang dibuat aturan bahwa TNI aktif boleh menjabat sebagai sekretaris kabinet. Nah, itu bisa dibuat. Karena aturan ini dibuat sesuai kebutuhan organisasi. Bisa menambah aturan, bisa mengurangi aturan, bisa sesuai kebutuhan organisasi dan zaman. Artinya dalam hal ini Pak Prabowo sangat butuh. Ya sangat butuh terhadap kinerja Mayor Teddy. Kan sisa dibuat aturannya. Tidak ada yang dilanggar. Yang tidak boleh dirubah itu adalah Pancasila. Ideologi negara itu tidak boleh dirubah. Apalagi kitab suci tidak boleh dirubah oleh manusia. Selama itu yang dirubah adalah aturan-aturan ya, demi menunjang tugas, demi mendukung kegiatan, itu tidak ada masalah. Ya. Kalau itu dipermasalahkan ya tinggal Pak Prabowo selaku presiden ya, beliau mengeluarkan kepres ya, atau ya kepres atau aturan bahwa tentara aktif ya boleh menjabat di sekretaris kabinet karena sesuai kebutuhan. Ya ada juga yang bilang itu kan sekretaris kabinet itu kan harus golongan 2. Ya, sedangkan Mayor Teddy kalau dilihat golongannya tidak sampai golongan 2. Ya kembali lagi dibuat aturannya. Yang penting ini adalah untuk kebutuhan negara. Untuk memperlancar tugas-tugas presiden. Dibuat aturan. Dan saya kira mungkin akan dibawa ke depan. Jadi tidak perlu ini dipermasalahkan. Jangan anggap bahwa aturan-aturan yang sudah baku itu tidak bisa ditambah apa dikurangi. Semua bisa ditambahkan, bisa dikurangi, bahkan ada aturan bisa dihapus. Ya, sesuai dengan kondisi zaman. Sekali lagi, yang tidak boleh itu dirubah di negara kita adalah ideologi Pancasila. Itu tidak boleh dirubah oleh siapapun. Dalam hal kita hidup berbangsa dan bernegara. Ya. Kemudian sebagai umat beragama, kita tidak boleh merubah isi kitab suci Al-Quran. Ya, kitab suci agama lain. Tidak bisa.
Tapi kalau masih yang bersifat seperti ini ya duniawi, bisa saja. Ya. Bisa saja ke depan ada kebijakan-kebijakan lain. Karena apa? Sesuatu perubahan itu terjadi jika ya menguntungkan ya perubahan itu atau positif bagi lingkungan, bagi kita semua. Sedangkan aturan-aturan yang sudah dianggap merugikan bisa dihapus. Kenapa? Sebuah aturan itu dibuat karena kondisi. Ya, kondisi di setiap masa. Maka dibuat aturan. Ya, dibuat hukum. Bahkan hukum yang kita buat sekarang ini, itu juga bisa direvisi, bisa dirubah, bisa dihapus, bisa ditambah. Tergantung kebutuhan. Tergantung situasional. Tapi bukan berarti ya, tapi bukan berarti aturan-aturan atau hukum yang dibuat langsung tiba-tiba dihapus. Tidak. Itu harus ada namanya prosedur. Ya harus sesuai prosedur, harus dengan musyawarah mufakat. Ya sebagai contoh ini kawan. Ini mau dibuat aturan atau hukum ataupun undang-undang. Ya, perampasan aset negara, perampasan aset para koruptor. Kan tadinya tidak ada. Karena banyaknya koruptor, sudah dihukum juga masih banyak, sudah masuk yang penjara, sudah ada yang masuk penjara dan sebagainya, dan tidak berhenti-berhenti koruptor ini, maka dibuatlah aturan baru, dibuatlah hukuman baru, dibuat undang-undang baru ke depan ini, harus, yaitu perampasan aset para koruptor. Yang di masa periode Pak Jokowi itu sudah digulirkan ke DPR RI tapi tidak disetujui oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi ya perwakilan kita yang ada di Senayan tidak setuju itu undang-undang perampasan aset. Ya, itu harus muncul karena situasional. Ya, karena koruptor ini sudah banyak masuk penjara, sudah begini, sudah ada hukuman, tetapi tidak jelas juga. Maka harapan rakyat Indonesia adalah juga Presiden Republik Indonesia dan seluruh kabinet dan seluruh DPR RI menyepakati dan setuju tentang perampasan aset para koruptor. Jadi kembali lagi kawan, dalam hal ini terkait Mayor Teddy yang masih aktif, kemudian mendapat perintah menjadi sekretaris kabinet, no problem. Itu mantap. Sip. Saya mendukung. Kalau ada yang tidak setuju karena masalah aturan, dibuat aturan. Kan gitu. Demikian kawan. Baikkan videonya. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.